Episode sebelumnya, Xiaoyan memaksa tubuh bayangan Yuan Shen yang menyusut dari raksasa sejuta Zhang hingga ke bentuk manusia, sambil mempertahankan kekuatan darah yang luar biasa. Dengan bantuan api dan petir, dia menciptakan meridian api petir dan menembus ke ranah kuno, membentuk teknik baru bernama tubuh sejati raksasa super. Meski kekuatannya kini menakutkan, teknik ini menuntut konsumsi energi besar dan hanya bisa dipakai dalam waktu terbatas. Namun, sebuah bintang putih misterius muncul, tanda kelahiran kekuatan yang mungkin belum pernah ada sebelumnya. Sebuah pertanyaan besar pun lahir. Apakah Xiaoyan akan menjadi dewa yang melampaui batas dunia ini? Bakat yang mulia tetap membuat orang takjub. Kini, seluruh klan Yuan Shen telah musnah. Ratu Void berdiri tegak dengan postur tubuh tinggi semampai. Pakaian ketatnya, yang tampak seperti terbuat dari kulit, memperjelas lekuk tubuhnya yang memikat. Rambut dan matanya berwarna ungu, memberi kesan yang sangat unik dan khas. Namun, yang paling mencolok adalah aura yang terpancar dari dirinya. Anggun, seolah-olah berada di atas segala makhluk. Xiaoyan tidak tahu mengapa Ratu Void selalu berada di tempat ini, menjaga area pemakaman para dewa kekacauan dan tidak pernah meninggalkannya. Tapi dia tidak berniat bertanya. Setiap orang memiliki tujuan dan alasannya masing-masing dalam melakukan sesuatu. Namun, tentang klan Yuan Shen, mungkinkah Ratu Void mengetahui sesuatu? Xiaoyan menggenggam tangan sambil memberi salam hormat. Meskipun kekuatannya kini telah menembus puncak tingkat ketiga dari 9 sumber, dia tetap tidak bisa merasakan tingkat kekuatan Ratu Void. Kamu telah memperoleh inkarnasi Yuan Shen. Apakah kamu tidak melakukan pembacaan ingatan terhadapnya? Ratu Void bertanya sambil menatap Xiaoyan dengan penuh rasa penasaran. Xiaoyan lalu menjawab, dia tidak memiliki ingatan, jadi hanya sedikit yang ku ketahui. Ratu Void pun perlahan menjelaskan. Klan Yuan Shen tiba-tiba muncul di dunia tanpa batas. Dengan kekuatan fisik mereka semata, mereka mengubah tatanan dunia hanya dalam waktu 10.000 tahun. Seolah-olah mereka muncul dari kekosongan dan langsung menjadi salah satu klan terkuat di dunia. Mereka menggunakan tubuh mereka yang kuat untuk menyapu bersih semua sekte dan kekuatan lain di dunia tanpa batas. Namun, tak lama kemudian, klan Yuan Shen justru menghilang selama hampir 10.000 tahun. Tidak ada yang tahu kemana mereka pergi. Hanya beberapa garis keturunan yang tersisa, membuat nama mereka nyaris terlupakan. 50.000 tahun kemudian, mereka bangkit kembali, dan kembali menjadi salah satu klan puncak. Tapi anehnya, setiap kali mereka mencapai puncak kekuatan, para ahli terkuat mereka akan menghilang tanpa jejak, seolah-olah dilenyapkan oleh kekuatan misterius. Hal ini terus berulang hingga akhirnya terjadi kekacauan besar di dunia tanpa batas. Para ahli dari berbagai dunia menyerbu masuk, menyebabkan dunia tanpa batas terpecah belah, sumber daya rusak, dan pada akhirnya dunia pun hancur. Itu semua yang aku tahu, kata Ratu Void tanpa menyembunyikan apapun. Nada suaranya jujur dan tak menunjukkan tanda berbohong. Lagi pula, tidak ada alasan baginya untuk membohongi Xiaoyan. Apa yang dikatakannya benar-benar baru bagi Xiaoyan, bahwa klan Yuan Shen mengalami siklus kehancuran dan kebangkitan, dan setiap kali mereka mencapai puncak, para ahli mereka akan lenyap secara misterius. Itu adalah informasi penting. Pasti ini ada hubungannya dengan kehancuran akhir klan Yuan Shen. Mungkinkah para ahli yang menghilang itu dibinasakan oleh organisasi misterius semacam Zhang Misi? Terima kasih banyak, Ratu Void, kata Xiaoyan seraya memberi hormat. Tujuannya datang ke tempat ini telah tercapai, maka sudah waktunya untuk pergi. Namun, Ratu Void tiba-tiba berkata, Yang mulia, aku memiliki satu permintaan kecil. Apakah itu mungkin? Xiaoyan menanggapinya dengan serius. Silakan, Ratu Void. 2 kali Xiaoyan datang ke tempat ini, Ratu Void tidak pernah menyulitkannya, bahkan selalu membantunya sebisa mungkin. Jika sekarang dia memiliki permintaan, Xiaoyan merasa perlu mendengarnya. Jika suatu hari nanti Taisu kalah, bisakah kau mengampuninya? Xiaoyan bertanya, siapa yang kamu maksud? Xiaoyan tidak terkejut. Dia tahu Ratu Void berasal dari Taisu, tetapi tidak tahu apa tujuan sebenarnya dia berada di Sensi. Setelah berhenti sebentar, Ratu Void lalu membuka mulutnya. Suqian Taiyi, jika bisa, kirimkan dia ke tempat ini. Biarlah dia tinggal di sini selamanya dan menjaga tempat ini, dan tidak pernah meninggalkannya. Xiaoyan terdiam sejenak. Bagimu, siapa sebenarnya Suqian Taiyi?
Pertanyaan itu muncul begitu saja di bendaknya. Dugaan pertamanya adalah bahwa Sukyan Tayi mungkin adalah suami Ratu Void. Namun, Ratu Void menjawab dengan tenang, "Dia anakku." Jawaban itu sontak saja membuat Xiaoyan tercengang. Dia tidak pernah menduga bahwa Ratu Void ternyata adalah ibu dari Sukyan Tayi. Kalau begitu, kenapa dia berada di sini? Dan mengapa Sukyan Tayi tidak pernah mencarinya? Mungkin kamu tidak akan percaya, tapi dia mungkin sudah melupakanku. Akulah yang menghapus ingatannya, kata Ratu Void dengan senyum tipis. Bisakah aku tahu alasannya? Dan juga, kenapa kamu berada di tempat ini? Mengapa terus menjaga wilayah pemakaman ini? Xiaoyan akhirnya memiliki kesempatan untuk mengungkap pertanyaan yang mengganjal di hatinya. Ratu Void menjawab perlahan, "Mungkin kamu tidak bisa merasakan kekuatanku. Itu bukan karena aku terlalu kuat, melainkan karena aku telah menyatu dengan tempat ini. Aku seharusnya sudah mati, tapi Yang Mulia susah menggunakan kekuatan ruang untuk menyegelku dan menjadikanku roh penjaga ruang ini. Hanya karena itulah aku masih hidup hingga sekarang. Aku juga berterima kasih padanya. Berkatnya aku masih bisa hidup hingga kini. Jika kelak Sukyan Tayi kalah, aku akan membawanya pergi dari sini. Selama aku ada, dia tidak akan takut lagi." Xiaoyan memandangi Ratu Void dengan tatapan penuh pertimbangan. Matanya menyipit lalu berkata, "Selama ini, kamu memang tidak pernah berbohong padaku. Tapi kali ini, kau berbohong." Ratu Void terkejut. Wajahnya menunjukkan ekspresi polos. "Apa maksudmu, Yang Mulia?" Xiaoyan berkata, "Kamu bukan ibu dari Sukyan Tayi. Jika kau memang ibunya, dia pasti akan mencarimu. Selain itu, kata-katamu sebelumnya saat pertama kali kita bertemu sangat berbeda dengan yang sekarang. Kepribadianmu berubah drastis. Aku rasa Yang Mulia menyegelnya di sini bukan untuk menyelamatkanmu, melainkan karena kau lebih berbahaya daripada Sukyan Tayi. Bahkan lebih gila dari pemimpin Taisu itu sendiri." Xiaoyan mengingat kembali apa yang terjadi saat pertama kali memasuki wilayah pemakaman ini. Ketika dipadukan dengan pernyataan Ratu Void barusan, tampaknya tidak satupun perkataannya bisa dipercaya. Xiaoyan berkata, "Kau pernah bilang kehancuran di dunia ini adalah hal yang pasti. Tapi sekarang kau berkata, jika kalah, ampuni Sukyan Tayi. Kata-katamu saling bertentangan. Aku tidak bisa memahami siapa sebenarnya dirimu." Ratu Void terdiam sejenak, lalu menoleh ke arah Xiaoyan. "Yang Mulia, kau memang pintar, tapi tetap saja kau belum benar-benar memahami apa maksud dari ucapanku waktu itu. Kamu bukan dirimu, dia juga bukan dia, tapi dia ingin menjadi dirimu." Xiaoyan masih mengingat kata-kata aneh itu. Walau samar, kamu bukan kamu, dia bukan dia, tapi dia ingin menjadi dirimu. Entah maksudnya tentang Yang Mulia, tentang dirinya sendiri, atau tentang Shizun. Namun, melihat kondisi sekarang, tak satupun kata-kata dari Ratu Void bisa dipercaya lagi. Kening Xiaoyan berkerut. Dia sudah tidak berniat melanjutkan percakapan. Ketika pertama kali ke sini, dia memang belum bisa menghadapinya. Tetapi sekarang, dengan kekuatan yang jauh meningkat, dia yakin Ratu Void pun tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Namun hingga kini, Xiaoyan tetap tidak bisa memastikan, apakah Ratu Void ini musuh atau kawan? Apa hubungannya dengan Taisu? Benarkah Yang Mulia yang mengurungnya di tempat ini? Serangkaian pertanyaan itu masih belum memiliki jawaban. Bahkan setelah kunjungan kedua ini, ketika Xiaoyan hendak pergi, tiba-tiba terdengar tawa aneh dari Ratu Void. Yang Mulia, pada akhirnya kau akan menyadari bahwa semuanya hanyalah ilusi. Semuanya palsu." Wajah Ratu Void tiba-tiba berubah drastis. Dari anggun menjadi menyeramkan, dingin dan garang. Barusan dia masih bersikap normal terhadap Xiaoyan, tapi kini emosinya berbalik dalam sekejap mata. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode selanjutnya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.